Oke, kalau masih ketemu di belakang mungkin bisa dilakukan sesuatu ya Arbi dan Rudy. Oke, pemirsa garis tangan, masih ada banyak sekali kandidat pria dan kandidat wanita yang mencari pasangannya di sini. Tadi sudah saya pilih Gabriel berdasarkan tanggal lahirnya. Sekarang giliran ada 29 laki-laki yang tersisa di sini. Dan yang beruntung terpilih malam hari ini berdasarkan tanggal lahir nomor 14. Andre, seorang pria berusia 33 tahun, gemar traveling dan suka bermain di dunia maya. Andre mengaku sebagai pria korban perasaan. Pria ini menyukai sosok wanita yang cantik dan bisa sering berkomunikasi dengannya. Seperti apakah fakta masa lalu cinta Andre yang akan diungkap di garis tangan? Oke, dengan Mas Andre. Andre. Mas Andre pengen cari istri apa pacar? Istri. Istri? Iya. Udah pernah menikah sebelumnya? Belum. Pacaran? Sudah. Berapa kali? 7 kali. 7 kali? Iya. Banyak ya? Putusnya diputusin apa mutusin? Diputusin. 7-7-nya? Iya. Oh, kasihan sekali ya. Oke, 7 kali diputusin. Dan sekarang kamu pengen cari istri ya? Insya Allah. Seperti apa sosoknya yang pengen kamu cari? Sederhana. Sederhana? Baik hati. Baik hati? Cantik. Cantik? Oke. Kalau begitu, pilih 3 orang yang menurut kamu sederhana, baik hati, dan cantik. Oke, yang pertama, nomor berapa? Mungkin nomor 5. 5. Sedang berdiri nomor 5. Ini yang sederhana, yang baik hati, yang cantik menurut kamu? Sederhana. Sederhana ya, oke. Berikutnya nomor 11. 11. Oke, satu lagi. 17. 17. Sekarang kamu harus mengajukan satu buah pertanyaan untuk mereka jawab secara bergantian. Pertanyaan apa kira-kira yang kamu tanyakan? Jika nanti kita bisa nikah, Ya. akan masalahnya ketika kita nikah penghasilan saya lebih rendah daripada kamu bertiga gitu. Gimana Ya. gitu. Oh, udah pesimis duluan nih, oke nggak apa-apa? Oke, kalau begitu silakan mau nomor berapa dulu? Di nomor 5. Nomor Nomor 5. 5, oke. Nomor 5, silakan. Bagaimana kalau misalnya menikah, ternyata penghasilan dia lebih rendah daripada kamu? Misalnya loh, ini misalnya. Menurut saya sih nggak masalah. Karena setelah menikah, penghasilan seorang suami sama seorang istri itu nggak ada perbandingan. Karena sama-sama untuk kita juga gitu, Jadi untuk duit keluarga kita juga. istri ya duit suami ya duit sama-sama ya? Iya. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, itu nomor 5. Berikutnya nomor berapa? 11. 11, gimana 11? Oke, to the point aja. Sebetulnya saya cari suami itu maunya yang mapan. Oke, iyalah. Tapi kalau pendapatannya lebih di bawah saya, it's okay, no problem. Yang penting jangan macem-macem. Nomor 17. Oke, jujur saya sih masalah banget ya. Soalnya kan suami sebagai kepala keluarga penghasilannya harus lebih tinggi daripada istrinya. Soalnya ekonomi sekarang udah mahal, terus juga keperluan saya sehari-hari juga banyak. Terus saya sebagai wanita juga pengen seneng dong. Masa saya nikah tapi saya masih kerja? Pilih 2 di antara 3. Di antara 2 mungkin 5 atau 11. Jangan atau, yang yakin dan jangan 5 mungkin. dan 11. 5 dan 11. Fitri, wanita cantik berusia 22 tahun, pernah disakiti oleh mantan kekasihnya. Fitri adalah seorang wanita pendiam dan suka menyendiri. Seperti apakah sebenarnya sosok Fitri yang akan dikuak di garis tangan? Ica, wanita cantik yang hobi kuliner, berusia 34 tahun, pernah menjalin cinta dengan seorang duda beranak 1 dan gagal dalam percintaan. Apakah di episode kali ini Ica menemukan pasangan sejatinya? Sebelum kita mendengarkan apa yang dikatakan sama kandidat pria yang di depan kita, Fitri saya mau tanya, kamu jujur ya? Seneng nggak dipilih sama Mas Andre. Andre? Jujur? Jujur ya Mas, sebenarnya sih saya nggak suka sama. Nggak suka? Oke, nggak apa-apa, jujur aja sementara ini ya. Karena
tampangnya kayak mas-mas. Oke. Tampangnya kayak mas-mas. Ya. Kemudian pesimis, nggak Pesimis. percaya diri Oke. sama kehidupannya. Nggak percaya sama diri sama kehidupannya Iya, kayak tadi. sama diri sendiri. Oke, dia udah pesimis duluan. udah bilang gimana kalau saya miskin gitu-gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi dia kan bersementara ini. Iya, untuk sementara ini. Oh, nggak suka yang tampangnya kayak Iya. mas-mas, nggak suka ya. Oke. Kalau siapa? Ica, Ica? sebetulnya Suka Ica suka sih. Oh, kenapa? Satu ya, Ica lihat dewasa, Iya. realistis lah ya. Realistis orangnya. Oke. Ya udah, kalau gitu sekarang Andre silakan perkenalkan diri kamu, bukan perkenalkan tapi ceritakan tentang diri kamu, masa kelam kamu apapun agar mereka nggak kaget-kaget nantinya. Mungkin gini Pak, saya terima kasih dengan acara Garis Tangan ini, saya Ya. bisa ngeluarin unek-unek saya. Ya. Tentang cerita saya, sebenarnya tuh cerita saya itu agak konyol sedikit Pak. Agak apa? Agak konyol Konyolnya dikit ya. gimana? Saya mungkin dibilang sama yang orang nyata gitu ya Pak. Agak psikopat gitu. Kata siapa? Kata teman curhat saya, kayak saya curhat sama Bapak nih. Sama saya, oke. Iya. Maaf, saya bukan bapak kamu loh ya. Oh iya. Oke, lanjut. Dre, gak usah nyari yang maya, nyari aja yang nyata. Tapi yang maya saya suka, saya bilang gitu. Iya. Kenapa? Nah, intinya apa yang pernah kamu alami paling buruk dalam hidup kamu? Karena dari omongan kamu... Gara-gara media sosial mas, intinya Apa? mas. Gara-gara media sosial. Kenapa? Jadi, Kamu dari ceritanya bingung, buat saya bingung loh. bukan gini mas. Jangan sampai saya bilang kamu emang benar-benar psikopat nih. Dia psikopat yang buat saya, dia yang membuat... Dia tuh sebenarnya yang ngajarin saya psikopat. Diajarin untuk jadi psikopat. Iya. Lagi punya Facebook lah mas ya. Di warnet. Saya senang cari-cari artikel, Iya. buka Facebook, kenal sama cewek ceritanya. Mungkin ini dengan garis tangan ini saya sebenarnya bisa ngungkapin mas ya. Kisah nyata saya sama 2 orang itu perempuan mas. Yang notabene-nya ratusan sandiwara dan pembohong. Ini kamu pacaran sama orang? Dunia apa? maya. Nggak ketemu orang pacaran? Nggak ketemu. Oke. Itu sekarang penasaran saya. Saya mau tanya sama kamu. Saya nggak ngerti omongan kamu apa Nikmat dari tadi. banget. Nikmat Kamu banget. bilang diri kamu psikopat. Psikopat tuh apa Dia sih? itu psikopat. Maksudnya jadi dia Psikopat tuh apa? kadang marah tensinya. Oh, tensinya. Kadang baik banget. Dia Kadang itu siapa? Dia itu perempuan. Pacar kamu itu? Punya Iya, bipolar, punya kepribadian ganda iya, gitu. kata dia nih, jadi mas kita nanti nikahnya sederhana aja, yang penting makanannya cukup. Dia baik gitu ngomongnya. Tapi ntar nanti kalau dia lagi tinggi ngaco ngeprank, marah-marah sendiri. Mas kita nggak usah nikah sama kamu. Aku nggak mau nikah sama kamu. Kenapa? Karena kamu orang miskin, kere. Sedangkan aku hidupnya lebih mewah daripada kamu. Mampu gak kamu kayak gitu? Pacaran dunia maya itu maksudnya pacaran nggak ketemu orangnya gitu? Iya. Tapi merasa dekat kayak saya sama Bapak Uya gini. Percaya. Percaya. Ngomongin nikah sama orang yang belum pernah ketemu. Iya. Oh, itu Asik ya? Antar psikopat atau halu ya? Iya. Oke, Enggak. oke kamu. Saya tertarik dengan kamu, tapi kita akan panggilkan saja sahabat saya, Arbi. Oke. Arbi, ini ada Andre. Dia menyebut dirinya psikopat. Tapi saya nggak tahu psikopat yang dimaksud itu seperti apa. Ini apakah psikopat, halu, atau nggak pede, atau bingung? Coba. Psikopat tuh lebih ke kelainan psikologi ya. Iya. Ya mungkin saya belum tahu terlalu banyak ceritanya. Mungkin saya bisa tanyakan dalam kondisi dia rileks. Iya. Oke, boleh minta lilin dan kursi. Tapi lebih ke pengalaman atau perilaku dia di masa lalu mungkin ya. Iya. Oke. Pacaran di Facebook. Oh. Oke. Ya, sebenarnya gini, Bapak Uya. Iya. Jadi saya belum pernah merasakan pacaran di Facebook ya. Jadi gini Bapak Uya. Dunia maya itu gimana ya maksud kamu? Jadi teman saya, dia kenalan di Facebook sama cewek, terus akhirnya menikah. 3 orang menikah kenalan di Facebook. Yang satu di Instagram, satu di Twitter. Tiga-tiganya ketemu. Mau ngikut? Pengen ngikut, tapi sampai sekarang nggak ketemu. Oh, jadi Belum ada. Jadi di dunia maya aja nggak ada yang mau sama kamu gitu? Dusta dia, modus. secara realnya mungkin dia belum pernah merasakan mungkin. Pengen gitu ya? Ya mungkin. Pengen kayak temennya ya, pacaran di Facebook, kenal terus nikah. Oke. Siapa namanya? Andre, oke. Andre duduk. Coba kita mungkin akan berbeda setelah di hipnoterapi atau di relaksasi.
Jadi apapun yang saya lakukan tidak akan membuat kamu hilang kesadaran. Jadi ini full sadar. Jadi saya membuka gerbang bawah sadar ketika Andre relax, si gerbangnya terbuka. Jadi apapun yang Andre ceritakan di masa lalu itu akan mengurangi beban Andre nantinya. Oke, siap. Fokus ke lilinnya. Oke. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, relax. Fokus ke lilinnya. Semakin nyaman, semakin relax. Oke. Ketika saya hitung 1 sampai 5, setiap hitungan munculkan kembali pengalaman Anda di masa lalu. Ceritakan apapun yang ingin Anda ceritakan. Biarkan itu menjadi hal yang biasa bagi Anda ketika bercerita apapun. Menjadi lebih terus terang dari sebelumnya, menjadi lebih jujur dari sebelumnya. 2, 3, lebih nyaman, lebih rileks. 4, dan 5, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Silakan bercerita apapun yang terjadi di masa lalu, Andre.